Halo kaum intelektual sekalian, wow, 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 gila banget. Jadi, kalau saya membocorkan fakta ini, maka saya akan dicakar-cakar oleh warga Konoha. Maka warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Warga Konoha akan kebakaran jenggot. Maka saya akan difitnah gitu. Saya akan dikatakan penyebar hoax gitu ya. Kalau saya bongkar fakta ini. Nah, yang jadi pertanyaan, fakta apa itu? Ternyata pejabat Iran atau pemerintah Iran itu adalah pemerintah yang paling korup di dunia, guys. Sekali lagi saya katakan, menurut data dari transparansi atau penelitian tentang korupsi di suatu negara, saya akan menampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau mau bantah pakai data ya. Kita bicara by data, bukan by opini ya. Bukan berdasarkan perasaan gitu. Jadi kalau misalnya mengatakan, oh data kamu itu palsu gitu, bantah pakai data yang baru gitu ya. Kalau misalnya ada penemuan baru, atau ada sumber baru, ada penelitian baru, riset baru, bantah pakai penelitian baru gitu ya. Jangan sedikit-sedikit oh menyalahkan saya gitu ya. Sedikit-sedikit oh itu palsu, oh kamu itu agen Israel, oh kamu agen Amerika. Jangan seperti itu guys ya. Jadi kita harus terbiasa menelan bulat-bulat fakta ya. Karena biasanya fakta itu adalah jujur dan biasanya obat itu adalah pahit ya. Kejujuran itu pahit. Nggak ada kejujuran yang manis, nggak ada. Biasanya yang manis itu adalah hoax ya. Jadi kita tuh lebih suka berita hoax yang manis daripada fakta yang pahit. Dan itu sangat manusia sekali ya, terutama warga Konoha. Warga Konoha sangat suka dengan berita-berita hoax ya, walaupun itu cuma menghibur diri gitu ya. Jadi pada faktanya, menurut data, pemerintah Iran itu adalah pemerintah yang paling korup di dunia, guys. Skornya itu sangat rendah sekali. Dari 180 negara, peringkat Iran itu peringkat ke 150, guys. Wow, luar biasa. Simpelnya gini, ibaratnya kita punya teman satu kelas 180 orang misalnya. Lalu kita di peringkat 150. Ya, kira-kira seperti itu ya. Biar mudah dimengerti. Kalau kita peringkat 150 itu peringkat terbawah, guys. Itu parah banget gitu. Nggak masuk 10 besar, 20 besar juga nggak masuk. Jadi menurut saya pribadi ini sangat luar biasa ya. Cuman anehnya, ya ini aneh banget ya menurut saya pribadi. Warga Konoha itu bela mati-matian pemerintah Iran ya, bela mati-matian pejabat Iran ya, mengatakan bahwa pejabat Iran itu sangat mulia, keturunan Nabi dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka bisa dijamin tidak korupsi kalau rata-rata mereka pemuka agama? Enggak. Buktinya apa? Buktinya data mengatakan. Jadi kalau misalnya ada warga Konoha mengatakan ya kita membela Iran itu karena seagama. Emang kalau seagama misalnya nih ya, kita seagama dengan Iran itu ya, lalu Iran itu banyak malingnya gitu ya, pejabat Iran itu banyak maling gitu. Apakah kita harus melindungi maling gitu? Apakah kita harus membela maling gitu? Jadi secara tidak langsung ya, warga Konoha ketika membela pemerintah Iran itu sendiri, maka kita itu seperti membela maling, guys. Jadi di Konoha itu ya kalau saya perhatikan ya, biasanya ya kalau dia maling akan membela maling juga gitu ya, atau maling teriak maling gitu. Jadi secara tidak langsung kita mendukung maling, guys, kalau kita mendukung pemerintah Iran. Itulah alasannya kenapa Amerika membombardir Iran. Walaupun ya saya tidak berpihak pada Amerika di sini ya, walaupun Amerika melanggar hukum internasional, saya harus mengakui itu bentuk daripada kenetralan saya. Saya tidak berpihak pada Amerika, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak siapapun di sini ya. Amerika, saya harus mengakui bahwa Amerika juga melanggar hukum internasional. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika melanggar hukum internasional? Ada pengecualian. Jika ada esensi. Apa esensinya? Esensinya itu karena banyak masyarakat Iran itu minta bantuan terhadap Amerika. Nah, kalau banyak masyarakat Iran itu minta bantuan sama Amerika secara tertulis gitu ya, ditandatangani, ada petisi, maka Amerika berhak
Karena apa? Karena Amerika itu adalah polisi dunia. Jadi yang namanya polisi dunia itu ya punya kebijakan tersendiri gitu, tergantung esensi. Bukan berarti saya berpihak pada Amerika di sini ya. Jadi gitu guys, kita harus fair ya melihat masalah ini, jangan berpihak gitu. Ya kemudian Amerika juga melihat pemerintah Iran itu banyak yang korup ya. Kalau misalnya nih pemerintah Iran itu korupnya cuman 20 juta atau 100 juta, nggak jadi masalah. Ini miliaran guys, triliunan gitu. Sehingga Iran itu sampai sekarang nggak ada kemajuan gitu. Padahal pada faktanya Iran itu terbesar ya, salah satu terbesar penghasil minyak di dunia. Kalau saya mengatakan, oh Iran itu kan di embargo, ya embargo dari mana? Uang mereka juga bisa menjual minyak mereka ke Rusia, ke China gitu. Ya Iran itu menjual minyak mereka gitu, bukan berarti minyaknya itu nganggur gitu, nggak dijual, dijual guys ya. Jadi jangan berpikir alasan bahwa mereka diembargo. Justru ya mereka diembargo selama 40 tahun tuh bikin Iran itu porak-poranda, bikin ekonomi hancur. Justru itu penanda bahwa yang paling berpengaruh itu adalah Amerika. Jadi gini guys, kalau Iran mengembargo Amerika, apakah pengaruh terhadap Amerika? Enggak kan? Kalau Indonesia mengembargo Amerika, apakah pengaruh terhadap Amerika? Enggak kan? Guys, kalau Iran itu lenyap dari dunia ini, kalau Konoha itu lenyap dari dunia ini, apakah Amerika kehilangan? Enggak. Kita yang kehilangan. Karena mitra dagang terbesar kita itu adalah Amerika. Nomor 2 mitra dagang terbesar Konoha itu adalah Amerika. Ada jutaan US dollar gitu ya. Atau miliaran US dollar gitu ya. Yang kita peroleh gitu ya dari ekspor ke Amerika. Bukan impor coy, ekspor. Jadi sebenarnya kalau kita di embargo Amerika, kita yang paling terpukul gitu ya. Akan banyak orang pengangguran gitu ya. Akan banyak perusahaan di Konoha yang bangkrut gitu. Jadi itulah pentingnya belajar tentang geopolitik ya. Biar mohon maaf ya, biar otaknya kebuka gitu ya. Biar jangan kental otaknya gitu ya. Biar jangan mabuk agama gitu ya. Biar jangan pikirannya beku gitu ya. Hanya mikirin saya iman, dan saya iman. Jadi kita itu dibutakan dengan kalimat saya iman. Karena kita seiman dengan Iran, maka kita kata-katain Amerika gitu. Coba kalau Amerika mayoritas beragama Muslim, apakah kita akan ngata-ngatain Amerika? Enggak. Itu penyakit kita guys ya. Kalau beda iman, kita kata-katain gitu ya. Kalau seiman, itu saudara kita, Amerika kuat. Kalau Amerika itu mayoritas Muslim, maka mereka akan puja-puji. Buktinya apa? Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Arab sekongkol dengan Amerika, warga Konoha diam aja. Nggak ada tuh misalnya nih ya, mogok untuk umroh gitu ya, mogok untuk naik haji gitu, nggak ada. Nggak ada tuh. Malah kita yang mohon-mohon sama Arab gitu, please lah, tolonglah ya, diperbanyak kuota hajinya gitu ya. Jadi kita sebenarnya yang ngasih duit ke Arab ya secara tidak langsung. Arab nggak terlalu butuh gitu ya, yang butuh itu kita guys. Jadi secara tidak langsung kita itu adalah babu guys ya, masyarakat babu ya. Konoha itu adalah masyarakat babu ya. Pemerintah Konoha itu menghasilkan pendidikan yang menciptakan babu ya tanpa kita sadari ya. Nanti saya akan bahas di satu video ya, kenapa saya mengatakan bahwa pendidikan kita itu melahirkan babu. Saya tidak asal mangap guys, karena ya mohon maaf saya tidak merendahkan profesi di sini ya. KW terbesar di Asia itu dari Konoha guys. Pekerja pembantu terbesar di Asia itu dari Konoha yang dikirim ke Arab gitu ya. Kita jadi babu di Arab ya, jadi pesuruh di sana, jadi congos di sana ya, jadi pembantu rumah tangga di sana ya, disiksa dan lain sebagainya. Tapi kita tetap nurut gitu ya. Kemudian ke Taiwan ya, kemudian ke Abu Dhabi dan lain sebagainya ya.
Ya, kebanyakan kita babu, guys. Yang jadi peneliti nggak ada. Ya, kerja di perusahaan sedikit gitu. Paling juga kerja di ABK, anak buah kapal gitu. Jadi tanpa kita sadari kita tuh bangsa babu gitu ya. Pemerintah kita itu menghasilkan babu. Ada datanya, guys. Cek data, saya tidak salah mangap ya. Jadi tanpa kita sadari ya, kita itu sudah dibutakan oleh yang namanya seiman gitu ya. Kita terlalu fokus terhadap ritual-ritual tanpa berpikir kritis ya, tanpa memikirkan kemajuan bangsa kita. Kemudian bagaimana dengan Iran? Kenapa pejabat Iran itu banyak yang korupsi gitu? Apa alasannya? Jadi guys, makanya berkali-kali saya mengatakan, kalau kita mengkultuskan pemuka agama, kalau kita mengkultuskan pemerintah kita, maka disitulah kesempatan mereka korupsi. Kenapa pejabat-pejabat Iran itu banyak korupsi? Karena persepsi daripada masyarakat Iran itu, mereka berpikir, ya, para petinggi-petinggi di Iran itu seperti menteri-menteri rata-rata pemuka agama kan, bahkan ya menteri militer sekalipun atau menteri intelijen sekalipun ya diangkat dari pemuka agama yang baru-baru ini meninggal ya, diangkat dari pemuka agama guys, namanya Ismail. Saya juga baru tahu ya, ternyata menteri intelijen dari pemuka agama guys. Jadi masyarakat Iran itu 11-12 dengan masyarakat Konoha. Masyarakat Iran itu berpikir bahwa kalau pemuka agama itu jadi pejabat, maka mereka tidak akan korupsi. Gak mungkin ya. Pemuka agama itu orang yang suci. Gak mungkin mereka korupsi. Padahal mereka nggak tahu di Konoha, Kementerian Agama itu adalah salah satu kementerian paling korup di Konoha. Ya, ada datanya tuh guys. Yang pertama itu PUPR, yang kedua Kementerian Agama. Justru Kementerian Agama paling korup di Konoha. Mereka ngomongin kejujuran, ngomongin moral, ya yang ada apa? Kementerian Agama itu nomor 2 paling korup. Sama halnya dengan di Iran. Ketika pemuka agama jadi pejabat di sana, Ayatollah Khamenei jadi pemimpin spiritual Iran, ya pemimpin tertinggi di Iran, maka masyarakat Iran berpikir nggak mungkin mereka korupsi, nggak mungkin, itu kan pemuka agama. Dan disitulah kesempatan daripada pejabat Iran itu korupsi sistematis, ya tidak pernah diaudit. Ketika ada yang bongkar korupsi, maka akan dihabisi guys. Ada viral tuh ya, beberapa tahun yang lalu viral tuh ya, ketika ada orang yang bongkar tentang korupsi yang ada di Iran, maka dihabisi guys. Jadi mohon maaf bagi yang terview, kalau Anda pro terhadap Iran, jangan berpikir bahwa saya itu menyebarkan data yang palsu gitu ya, karena tidak sesuai dengan keinginan Anda gitu. Jadi di Konoha itu kalau ada data, kita memberikan data ya, mereka lebih baik ya merubah datanya daripada merubah perilakunya. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau misalnya ada data nih bahwa pemerintah Iran itu adalah pemerintah paling korup di dunia, maka lebih baik mereka merubah datanya daripada memperbaiki diri. Ya, itu saking kacaunya gitu. Pantasan negara kita korup ya kan? Ya nggak sih, saya sih sebenarnya. Konoha itu salah satu negara paling korup di dunia. Kenapa seperti itu? Ya kalau ada data yang mengatakan bahwa pemerintah kita korup, oh nggak mungkin lah. Kalau ada data yang mengatakan bahwa Kementerian Agama itu paling korup di Konoha, nggak mungkin lah. Pemuka agama nggak mungkin korupsi. Kenapa seperti itu? Karena kita mengkultuskan pemuka agama. Jadi itu sangat berbahaya sekali. Ya, kalau ketika kita mengkultuskan seseorang itu, maka disitulah kesempatan emas daripada seseorang tersebut untuk melakukan yang namanya korupsi, guys. Makanya di zaman sekarang negara republik yang berlandaskan agama itu seperti Iran itu akan gagal. Sedangkan negara demokrasi seperti Konoha sudah gagal. Apalagi negara agama ya kan. Sekarang negara yang berhasil itu adalah negara sekuler guys, memisahkan agama dengan negara. Cuman ya permasalahannya ya warga Konoha itu ya membenci yang namanya sekularisme, ya mereka tidak peduli dengan sekularisme, mereka menganggap bahwa sekularisme itu ancaman dan lain sebagainya. Mereka menganggap bahwa sekularisme itu adalah ateis dan lain sebagainya tanpa mereka sadari ya. Kenapa seperti itu? Karena IQ kita setara gorila gitu ya. IQ kita itu di bawah rata-rata. Kita nggak bisa berpikir kritis dan itu seperti lingkaran setan berputar-putar terus gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya.
Dalam prinsip negara sekuler atau negara-negara maju ya, jadi rata-rata negara maju di dunia ini adalah negara sekuler. Dalam prinsip negara sekuler itu, mereka punya prinsip, ketika kita mengkultuskan pemerintah, ketika kita mengkultuskan pemimpin, ya, ketika kita sudah percaya banget gitu ya, ya kita menganggap mau mereka suci, maka disitulah kesempatan daripada pejabat itu untuk korupsi tanpa kita sadari ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya, seperti yang ada di Iran ini. Jadi, tanpa kita sadari, ya, dogma daripada agama itu mempengaruhi kenapa mereka korupsi. Lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Jadi gini, dalam agama itu kan nggak boleh berpikir kritis, ya. Percaya nggak percaya, harus percaya. Apa yang dikatakan pemuka agama, ya kita harus percaya. Walaupun itu cuman fatwa gitu ya. Kita harus percaya. Nah, ketika kita sudah percaya tanpa cross-check, tanpa berpikir kritis, tanpa berpikir rasional, maka ini akan jadi malah petaka gitu. Kalau kita membangkang, misalnya nih ya, memprotes, maka kita dianggap tidak beriman, ya. Dianggap memusuhi Tuhan gitu ya, dianggap sesat gitu ya. Kita dianggap ancaman gitu ya, kita dianggap kafir, lalu kita bisa dihabisi karena dianggap kafir. Itu berbahayanya kalau kita sudah mensanggupkan antara negara dengan agama. Makanya Bung Karno itu dulu menempatkan ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu di sila kelima. Karena Bung Karno adalah orang yang sangat rajin membaca ya. Orang yang sangat terpelajar, terdidik. Dia membaca tentang revolusi Prancis ya, tentang sejarah-sejarah agama yang ada di luar negeri dan lain sebagainya ya. Membaca tentang zaman kegelapan di Eropa ya. Jadi Soekarno itu lebih sekuler guys. Bisa dikatakan bahwa Soekarno itu adalah bapak sekularisme yang tidak dianggap ya. Mungkin saya kali ya, the next gitu ya. Bukan the next Soekarno ya, tapi the next bapak sekularisme Konoha gitu ya. Bapak sekularisme Konoha ya, PSK ya. Bukan BSI ya. Tapi bapak sekularisme Konoha, mungkin saya kali ya. Karena saya itu lebih sekuler ya, makanya saya bikin nama channel saya satu lagi itu sekuler ya. Kenapa? Karena itu yang paling mempengaruhi kemajuan suatu bangsa tanpa kita sadari ya. Sekuler itu artinya cara main ya. Jadi cara main atau undang-undang ya, bisa dikatakan seperti undang-undang lah gitu ya. Undang-undang itu sangat penting guys. Ya, cara main ya, aturan main gitu ya. Dalam permainan sepak bola itu, sekularisme itu aturan main guys. Ya misalnya ya, kalau offside seperti ini ya, kemudian perkurutan pemain gitu ya, nggak boleh bawa-bawa agama. Nah itu sekularisme gitu. Ya berdasarkan yang namanya prestasi gitu. Nah itu sekularisme. Dalam sepak bola itu aturan gitu. Ada aturan yang harus ditaati gitu. Nggak boleh bawa-bawa agama dalam sepak bola gitu. Nah seperti itu. Itu sekuler guys ya. Kemudian waktu bermainnya berapa menit ya. Kemudian penalti dan sebagainya. Itu ya, itu adalah sekuler ya. Aturan, cara main gitu ya. Aturan main. Itu sangat penting tapi tidak kita sadari ya. Itu sangat mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.